minasan! Spoiler chapter 119 dan 120 Record of Ragnarok telah rilis, di mana pada spoiler kali ini kita akhirnya tahu bahwa Kintoki adalah keturunan dari Golnir dan Eirin, serta serangan Odin yang sangat mengerikan menghancurkan tangan Kintoki. Oh iya, siapa tahu ada yang ingin berdonasi, silakan klik link Saweria yang ada di deskripsi ya. Spoiler dimulai masih pada kilas balik, di mana Kintoki masih bertarung melawan Shuten Doji. Diceritakan bahwa Shuten Doji berteriak jika kekuatan Kintoki akan menjadi miliknya. Namun Kintoki balas berteriak bahwa Shuten Doji tidak akan pernah bisa merebut tubuh atau hidupnya, karena semua itu berasal dari ibu dan ayahnya. Kintoki lalu menghantam Shuten Doji dengan tebasan raksasa yang membelah tubuhnya dari tengah. Tapi itu masih belum menghentikan Shuten Doji untuk berusaha membunuh Kintoki. Untungnya, Yorimitsu turun tangan dan menebas kepala Shuten Doji, lalu memotong tubuhnya menjadi beberapa bagian. Kata-kata terakhir Shuten Doji menyebut, "Oni dan manusia menjijikan karena bekerja sama." Kintoki lalu mengingat ucapan ibunya yang berkata, "Semuanya sudah berakhir sekarang." Kintoki pun mulai berjalan pergi untuk kembali ke Gunung Ashigara. Namun Yorimitsu menghentikannya dan mengajaknya kembali ke ibu kota untuk merayakan jamuan atas kemenangan mengalahkan bos Ashigara, yaitu Shuten Doji. Kemudian Yorimitsu meyakinkan Kintoki bahwa tidak ada yang akan menolak teman-temannya dan mengatakan bahwa orang-orang akan menyukainya setelah mengenalnya. Akhirnya Kintoki pun ikut tinggal di ibu kota, lalu kaisar memberinya nama baru, yaitu Sakata Kintoki. Beberapa waktu kemudian, kita diperlihatkan jika Kintoki berkelana dan mengalahkan banyak iblis. Lalu dijelaskanlah jika Yorimitsu sebagai salah satu dari 4 Raja Langit sangat dicintai oleh masyarakat ibu kota. Kita pun melihat makam Kintoki di sebelah makam Yae. Ada banyak warga dan sahabat yang selalu mengunjungi makam Kintoki. Bahkan satwa liar pun selalu mengelilingi makamnya juga minasan. Kemudian kita diperlihatkan Kintoki yang disambut di surga. Dia bertanya, apakah dia telah benar-benar meninggal? Eirin dan Golnir pun mendekatinya, membuat Kintoki tampak bingung dan bertanya-tanya, apakah mereka adalah Dewi dan Raja Iblis? Mendengar itu, Eirin pun menceritakan kepada Kintoki tentang anaknya dengan Golnir yang merupakan manusia biasa, di mana Eirin menyegel kekuatan anak itu agar para dewa primordial tidak pernah mengetahui keberadaan anaknya dengan Golnir, karena anak tersebut adalah manusia. Eirin mengirimnya ke bumi, menjauhkannya dari konflik surga dengan para dewa primordial menggunakan sisa kekuatan terakhirnya. Dan ternyata salah satu keturunan dari anak itu adalah Kintoki minasan. Hal itu pun membuat Kintoki sangat terkejut mengetahui bahwa Golnir dan Eirin adalah dewa dan menyadari bahwa dia adalah keturunan dari anak mereka. Lalu Eirin pun mengangkat tangannya untuk menunjukkan kekuatan rune miliknya, dan pada saat yang sama rune Kintoki juga mulai bersinar. Dia memberitahu Kintoki bahwa dia tumbuh menjadi sosok yang berbeda dari yang diperkirakan. Kintoki menjadi sangat bersemangat karena melihat kekuatan Eirin sama dengannya dan langsung melompat memeluknya sampai Golnir terjepit di antara mereka. Panel lalu berpindah, di mana kali ini Kintoki menceritakan kisahnya ketika bertemu dengan Golnir dan Eirin kepada Buddha minasan. Mendengar itu, Buddha pun terkejut karena dewa primordial dianggap sebagai sosok legenda. Buddha bertanya kepada Kintoki, "Kenapa kau baru menceritakan hal ini sekarang?" Kintoki menjawab bahwa itu karena dia mewarisi darah dan kekuatan yang gila.
Buddha kembali bertanya, bagaimana Kintoki bisa memiliki kekuatan dewa primordial? Kintoki lalu menjawab bahwa semuanya berasal dari keilahian wanita itu, yaitu Eirin Minasan. Kintoki menjelaskan kepada Buddha bahwa istri Golnir mengatakan ini adalah takdir, alasan kenapa dia memiliki kekuatan dewa primordial. Buddha pun memuji betapa akrabnya Kintoki dengan Eirin dan Golnir, yang dibalas Kintoki dengan berkata, "Yah, mungkin karena mereka musnah dengan cara yang sangat mencolok." Kembali ke arena Valhalla, Kintoki pun mengayunkan pedangnya ke atas dan kita melihat sisa bayangan Eirin dan Golnir saat Kintoki berkata, "Jadi itulah kenapa aku tumbuh menjadi seperti kakek dan nenek." Heimdall menjelaskan situasi di mana Gungnir terlempar kembali ke Odin, lalu Odin menyembuhkan dirinya menggunakan cahaya Gungnir. Melihat itu, Kintoki terlihat kesal karena Odin bisa curang seperti itu dan tetap lolos. Odin kemudian menyadari bahwa memang benar Kintoki mewarisi kehendak Golnir. Setelah itu, Gungnir berubah kembali menjadi tombak. Odin lalu berkata, "Semua hal akan tunduk padaku." Dan mulai tertawa seperti orang gila, di mana terlihat banyak mulut yang muncul di seluruh tubuh Odin Minasan. Penonton pun mulai bertanya-tanya, kenapa ada banyak mulut di tubuh Odin? Mereka bahkan menyebutnya mengerikan. Ares lalu bertanya kepada Hermes, apakah mulut-mulut itu sedang berbicara? Hermes menjawab bahwa itu terlihat seperti kutukan atau mantra, tapi dia sendiri tidak terlalu yakin Minasan. Hermes pun menyadari apa yang sebenarnya dilakukan oleh Odin. Ternyata mulut-mulut itu bukan melantunkan mantra, tapi mereka sedang bernyanyi. Kita lalu melihat Mozart dan Bach sekali lagi menangis di antara penonton karena nyanyian itu. Kita juga melihat Jack dan Heluk mengamati Odin yang bernyanyi dari ruangan mereka. Odin kemudian mengucapkan semacam mantra tentang memenuhi tubuh Kintoki dengan ekstasi dan kebahagiaan yang tak dikenal. Tapi Kintoki sama sekali tidak tahu apa rencana Odin. Dia malah berkomentar bahwa suara Odin cukup bagus. Kintoki lalu berteriak, "Seperti neraka, aku akan membiarkanmu." Lalu dia menggunakan teknik kapak petir emasnya dan mengayunkannya ke arah Odin, membuat Odin menggunakan himne ke-14 miliknya yang tidak menjelaskan efeknya selain menyebut nama teknik, yaitu Heartstring Chaotic Song. Kintoki tidak tahu apa yang baru saja terjadi dan bertanya-tanya, apakah ada sesuatu yang mengenainya saat dia sedang menyerbu ke arah Odin. Lalu, tepat saat Kintoki hendak mengangkat kapaknya untuk menyerang Odin, lengan kanannya tiba-tiba bergerak sendiri dan mulai terpelintir ke segala arah. Kintoki pun langsung menjerit kesakitan. Kita lalu melihat Odin dengan senyum mengerikan tersenyum seperti orang gila. Sementara Heimdall berteriak menanyakan, apakah itu hanyalah ilusi? Lengan Kintoki benar-benar terpelintir dan hancur. Tertulis pada panel akhir, kekuatan yang luar biasa besar yang menundukkan segala sesuatu. Dan spoiler chapter 119 dan 120 Record of Ragnarok pun hanya sampai di sini Minasan. Wah, ternyata Kintoki memang keturunan Eirin dan Golnir ya. Apakah berasal dari darah ayahnya yang mukanya memang mirip kayak Golnir? Tapi sejauh apa kekuatan Odin yang mengerikan itu? Oke deh Minasan, kita tunggu saja chapter lengkapnya rilis ya. Dah.